Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal pendidikan matematika realistik. Topik yang akan dianalisis yang pertama adalah mengenai identitas jurnal, yang terdiri dari judul jurnal, penulis jurnal, jurnal dan volume, tempat dan waktu penelitian, materi dan jenjang pendidikan, kemudian ada model of dan model for, proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal, dan yang terakhir mengenai iceberg. Identitas jurnal. Jurnal yang dianalisis oleh kelompok 2 ini berjudul Desain Pembelajaran Matematika dengan Konteks Permainan Polyphia pada materi faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Dengan nama penulis Emi Sohilaid dan Yahya Lamasano. Jurnal dan volume. Jurnal Karya Pendidikan Matematika volume ke-7 nomor 2 tahun 2020, EISSN 25498401, PISSN 23392444. Tempat penelitian pada SD Inpos 2 kelas 4 dan waktu penelitian pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juni 2020. Materi faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil di jenjang pendidikan sekolah dasar. Sebelum kita masuk pada model of, pada tempat penelitian lebih tepatnya pada SD Inpos 2 kelas 4 akan dibagi menjadi 2 kelompok belajar. Yang pertama adalah kelompok apel dan yang kedua adalah kelompok anggur. Kelompok apel berada pada ruas bagian kanan video. Pada ruas bagian kiri video, dan kelompok anggur berada pada ruas bagian kanan video. Oke. Pada model of ini, siswa diminta untuk menentukan sisa dari biji cangkang yang digenggam. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menemukan konsep faktor dan kelipatan berdasarkan model sendiri. Pada kelompok apel, siswa membuat cerita tentang pengamatan yang dilakukan pada berapa saja sisa biji cangkang pada setiap pengambilan, serta berapa saja biji cangkang yang tersisa pada pengambilan terakhir. Cerita ini nanti akan menjadi modal bagi siswa untuk menemukan konsep matematika pada permainan Polyphia. Atau siswa dapat merumuskan bentuk yang lebih formal untuk menggambarkan berapa biji cangkang yang tersisa pada pengambilan terakhir. Namun, cara yang dipakai oleh kelompok apel di sini bertentangan dengan aturan permainan Polyphia serta tujuan dari proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa awalnya menganggap setiap aturan pengambilan mempunyai sisa pengambilan terakhir yang sama, yaitu 0. Untuk mendapatkan sisa pengambilan terakhir 0, kelompok apel di sini menambah jumlah biji cangkang yang dimainkan sehingga mendapatkan sisa pengambilan terakhir yang 0. Hal ini kan bertentangan dengan aturan bermain dalam permainan Polyphia. Sedangkan pada kelompok 7 di sini memakai cara pengurangan berulang. Hal ini tepat karena pengurangan berulang akan dapat menghubungkan siswa
ke dalam konsep pengurangan secara formal dengan pengambilan yang dilakukan dalam permainan Kulipiah. Model form. Di sini kelompok apel menggunakan strategi menceritakan kembali proses pengambilan biji cangkang, sedangkan pada kelompok anggur di sini dia akan menggunakan strategi penjumlahan secara berulang. Proses matematisasi horizontal. Yang pertama, siswa akan bermain Kulipiah. Kemudian yang kedua, siswa akan menjawab soal diskusi dari lembar kerja siswa yang telah dibagikan guru. Kemudian yang ketiga, siswa akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Proses matematisasi vertikal. Yang pertama, siswa akan menemukan konsep faktor dan kelipatan dalam konteks bermain Kulipiah secara mandiri atau dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua, siswa akan menentukan konsep faktor dan kelipatan secara formal, di mana guru nanti akan mengarahkan kepada siswa untuk melakukan permainan Kulipiah dengan aturan 1-1, pengambilan 1-1, pengambilan 2-2, ataupun pengambilan 3-3. Kemudian dihitung sisanya. Yang ketiga, faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Di sini siswa nanti akan menghitung sisa pengambilan terakhir pada tahap pengambilan tertentu. Iceberg. Berikut ini merupakan iceberg dari permainan Kulipiah dalam konsep faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, terdiri dari konteks problem, model of, model for, dan formal mathematics. Cukup sekian pembahasan kami mengenai analisis jurnal. Semoga analisis jurnal kali ini membawa begitu manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.